Terungkap, kalah telak 5-0 dari Indonesia, media Vietnam buka-bukaan alasan kekalahan tragis dan mengenaskan. Pelatih Thailand bongkar rahasia Asnawi pemain Indonesia ini buat Liga Thailand makin panas. Kenzo Riedewald siap bela timnas Indonesia. Jebolan Akademi Ajax ungkap rencananya di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pandit senior ini dapat bocoran dari Erick Thohir soal nasib Maarten Paes bersama timnas Indonesia siap-siap menelan pil pahit. Suara hati Rising Star timnas Indonesia ke media Inggris ngaku sebenarnya semenjak gabung timnas Garuda dirinya merasa aneh seperti ini. Juara ASEAN Cup U16 2024 pelatih Australia lawan negara-negara Asia Tenggara sangat menantang. Pengakuan jujur pemain Australia soal selebrasi tengil di laga lawan timnas Indonesia, Amlani Tatu bilang dirinya hanya ingin sensasi seperti ini katanya. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Terungkap, kalah telak 5-0 dari Indonesia, media Vietnam buka-bukaan alasan kekalahan tragis dan mengenaskan. Media Vietnam langsung menyoroti kekalahan The Golden Star Warriors dari timnas U16 Indonesia dalam perebutan posisi ketiga ASEAN Cup U16 2024. Timnas U16 Indonesia berhasil mengalahkan Vietnam dengan skor telak 5-0 yang mengantarkan tim merah putih finish di posisi ketiga. Sebaliknya, Vietnam hanya mampu finish di posisi keempat dan harus pulang tanpa gelar. Kekalahan ini menjadi sorotan media Vietnam yang menyoroti tim asuhan Tran Minh Chien yang dibantai oleh timnas U16 Indonesia. Media Vietnam juga menyoroti penyesalan pelatih yang harus mengakui keunggulan timnas U16 Indonesia. Pelatih Vietnam U16 Tran Minh Chien mengakui bahwa anak asuhnya lengah pada babak pertama sehingga mereka kebobolan di injury time babak pertama. Media Vietnam Bongda juga menyoroti gol yang kebobolan pada akhir-akhir pertandingan. Skuad Garuda Asia meraih kemenangan melalui gol-gol yang dicetak Muhammad Zahabi Kholi pada menit ke-45 dan 78. Dava Zaidan pada menit ke-45-4, serta Daniel Alfredo pada menit ke-76 dan 82. Hasil ini menunjukkan bahwa Vietnam sering kebobolan pada injury time. Media Vietnam menilai bahwa sebenarnya mereka tampil bagus pada babak pertama, tetapi kebobolan di injury time membuat mereka tertinggal. Pada babak kedua, saat Vietnam mencoba mengejar ketertinggalan, mereka justru kesulitan. Media menyebutkan bahwa kekuatan fisik dan ketidaksabaran menjadi faktor kegagalan Vietnam mencetak gol. Pelatih Tran Minh Chien membela diri dengan mengatakan bahwa dalam turnamen usia muda banyak situasi tak terduga yang terjadi. Kata Tran, dengan hasil tak memuaskan ini, Tran Minh Chien berjanji bahwa tim pelatih akan melakukan evaluasi untuk memperbaiki performa Vietnam di masa depan. Bahkan sang pelatih mengaku akan mengevaluasi kembali kemampuannya sendiri. Try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing.
Pelatih Thailand bongkar rahasia Asnawi pemain Indonesia ini buat Liga Thailand makin panas. Pelatih Timnas U16 Thailand, Jadot Melar, mengungkapkan pandangannya mengenai pemain Timnas Indonesia yang berkarier di Thai League. Saat ini hanya Asnawi Mangkualam yang bermain di Liga Thailand untuk musim 2024/2025. Asnawi bergabung dengan klub besar Thailand, Port FC, sejak paruh kedua musim 2023/2024 dan menjadi pilihan utama di posisi bek kanan. Jadot Melar yang memiliki ikatan emosional dengan Port FC karena pernah melatih klub tersebut pada 3 periode berbeda dalam kurung 2016 hingga 2017, 2020, dan 2022 memberikan pujian terhadap kehadiran Asnawi. Ia menilai Asnawi sebagai salah satu pemain terbaik di Asia Tenggara dan menegaskan bahwa kehadiran pemain Indonesia ini meningkatkan kualitas Liga Thailand. Jadot juga menyatakan bahwa ia akan selalu mengikuti perkembangan Port FC selama Asnawi bermain di sana setiap pekan. Bagus bagi Thai League memiliki kuota pemain ASEAN, ujar Jadot di Mixed Zone Stadion Manahan, Surakarta, Rabu, dalam kurung 3 Juli 2024. Warga Indonesia adalah yang terbanyak dari ASEAN di Thailand, jadi bagus untuk mengikuti Port FC saat Asnawi bermain setiap pekan. Sebagai mantan asisten pelatih Timnas Thailand, Jadot berharap jejak pemain Timnas Indonesia di Thai League tidak berhenti pada Asnawi saja. Ia mengapresiasi pencapaian Timnas Indonesia yang mencapai semifinal Piala Asia U23 2024 dan yakin bahwa banyak pemain Indonesia bisa bersaing di Thai League. Saya mengikuti perkembangan Timnas Indonesia, ujar Jadot. Di turnamen terakhir Piala Asia U23, mereka meraih peringkat 4. Saya pikir mereka sangat bisa bermain di Thai League. Semoga lebih banyak pemain Indonesia berkembang dan membantu hal ini sehingga lebih banyak pemain Indonesia bermain di Thailand, tutupnya. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you Kenzo Riedewald siap bela Timnas Indonesia. Jebolan Akademi Ajax ungkap rencananya di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kabar gembira datang untuk Timnas Indonesia menjelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kenzo Riedewald, pemain jebolan Akademi Ajax Amsterdam yang kini bermain untuk AZ Alkmaar U17, mengaku siap membela skuad Garuda. Kenzo yang memiliki darah Banda Neira, Jawa, dan Suriname merasa Indonesia bukanlah hal asing baginya. Ia sering menikmati masakan khas Indonesia yang dimasak oleh ibunya. Kenzo menyatakan bahwa ia telah mengetahui tentang beberapa pemain keturunan yang memperkuat Timnas Indonesia dan hal ini membuatnya semakin bersemangat untuk membela Merah Putih. Aku sering berpikir untuk melakukannya. Namun sejauh ini belum ada perwakilan PSSI yang datang kepadaku secara konkret, ujar Kenzo Riedewald dalam wawancara di channel YouTube Yusa Nugraha. Meskipun belum masuk radar PSSI, ia siap jika mendapat panggilan untuk membela tanah leluhurnya, mengingat ikatan batinnya yang kuat dengan Indonesia. Aku mungkin akan menerima tawaran tersebut, tetapi harus melihat situasi di klub, apakah aku memiliki kompetisi atau tidak. Biasanya saat tim nasional bermain, kami juga ada pertandingan. Jika tidak ada pertandingan, kemungkinan besar aku akan menyetujuinya, tambahnya.
Pemain berusia 17 tahun ini memiliki fleksibilitas bermain di dua posisi, yakni sayap kanan dan kiri dengan kedua kakinya yang sama kuat. Pada musim lalu, ia mencatatkan 17 penampilan bersama AZ Alkmaar RU17 setelah sebelumnya menimba ilmu di Akademi Ajax Amsterdam. Pandit senior ini dapat bocoran dari Erick Thohir soal nasib Maarten Paes bersama Timnas Indonesia siap-siap menelan pil pahit. Pandit senior Roni Pangemanan mendapat informasi terkini dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir soal nasib Maarten Paes bersama Timnas Indonesia jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Maarten Paes sangat diharapkan bisa memperkuat Timnas Indonesia menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang dimulai September mendatang. Kemampuan dan pengalamannya diharapkan bisa menambah kekuatan Timnas Indonesia, khususnya di sektor penjaga gawang yang selama ini dianggap sebagai titik lemah. Apalagi skuad Garuda bergabung di grup C yang dihuni lawan-lawan tangguh seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Sayangnya Maarten Paes dipastikan tak akan bisa tampil dalam dua pertandingan tersebut. Hal ini dikonfirmasi oleh pengamat sepak bola Roni Pangemanan atau yang akrab disapa Bung Ropan saat bertanya langsung ke Erick Thohir. Saya coba WhatsApp Pak Ketua dalam kurung Erick Thohir, dia menjawab dengan tegas belum dalam kurung. Bisa, ujar Bung Ropan dikutip dari channel YouTube-nya. Situasi Maarten Paes bisa dibilang terbilang cukup rumit untuk memperkuat Timnas Indonesia. Meski sudah resmi menjadi warga negara Indonesia dalam kurung WNI, Maarten Paes belum bisa membela skuad Garuda. Dia tercatat pernah membela Timnas Belanda U-Strip 21 dalam ajang resmi ketika usianya sudah melewati umur 22 tahun karena COVID-19. Oleh karena itu, PSSI membawa kasus ini ke Pengadilan Arbitrase Olahraga dalam kurung CAS. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face. Suara hati Rising Star Timnas Indonesia ke media Inggris ngaku sebenarnya semenjak gabung Timnas Garuda dirinya merasa aneh seperti ini. Setelah sukses membawa Indonesia ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia, para pemain Timnas Indonesia kini telah kembali ke klub masing-masing. Nathan Chu Aon, salah satu pemain tersebut, kembali ke Swansea City di Inggris setelah menjalani masa peminjaman di SC Heerenveen. Dalam wawancara dengan media Inggris, Nathan berbagi pengalamannya membela Indonesia dalam beberapa bulan terakhir. Nathan mengungkapkan betapa luar biasanya fans Indonesia. Ia merasa tidak heran jika terus mendapatkan dukungan bahkan setelah kembali ke Swansea City. Pertama kali datang ke stadion sungguh menyenangkan. Kamu bisa melihat semua penggemar dan dukungannya. Dan tentu saja apa yang kamu lakukan ini untuk membuat mereka bangga. Sungguh luar biasa, sungguh menyenangkan, ujar Nathan Chu Aon. Sebagai Rising Star Timnas Indonesia, Nathan juga mengungkapkan keinginannya untuk membawa Timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi di Asia. Menurut saya, kami bisa menempatkan negara ini di peta sepak bola Asia. Pertama kali main di GBK sangat menyenangkan, jelasnya kepada BBC.
Nathan merasa mendapatkan banyak hal istimewa sejak bergabung dengan tim Garuda. Meski memulai karirnya di Belanda, pengalaman mendapatkan dukungan luar biasa dari fans adalah sesuatu yang baru baginya. Nathan mengaku terkejut dengan besarnya dukungan fans di Indonesia, sesuatu yang tidak pernah ia rasakan di Belanda. Tidak terlalu mengejutkan, tapi ketika tiba di hotel dan melihat banyak sekali penggemar, saya merasa terkejut. Dukungan ini jauh lebih besar daripada di Belanda, ungkap pemain berusia 22 tahun tersebut. Nathan berharap dapat terus mengangkat prestasi timnas Indonesia dan membawa lebih banyak kebanggaan bagi para penggemar yang setia mendukungnya. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my Juara ASEAN Cup U16 2024, pelatih Australia lawan negara-negara Asia Tenggara sangat menantang. Australia keluar sebagai juara ASEAN Cup U16 2024 usai mengalahkan Thailand pada final yang dilaksanakan di Stadion Manahan, Solo, Rabu (3 Juli 2024). Dalam partai final, Australia mengalahkan Thailand dengan skor 8-7 (1-1) via adu penalti. Pelatih Australia, Brad Maloney, mengenang perjalanan panjang The Joys memenangi gelar ketiganya di ASEAN Cup U16 ini. Mereka bergabung di grup C bersama Thailand dan Malaysia, yang disebut juga grup neraka. Mereka juga sempat terlibat laga-laga super seru seperti saat lawan Indonesia di semifinal dan lawan Thailand di final. Terima kasih sudah menjamu kami dalam turnamen ini, kata Brad Maloney dalam konferensi pers pasca laga lawan Indonesia. Tentu ini menjadi pengalaman yang luar biasa buat para pemain. Sangat menantang. Kami menjalani laga-laga yang cukup sulit pada fase grup. Tentu, lawan Indonesia di semifinal juga sangat sulit bagi kami. Dan juga malam hari ini, tambahnya, Australia bergabung dengan AFF sejak 2013 lalu. Namun disepakati oleh negara-negara AFF bila Australia hanya akan ikut dalam turnamen U16 dan U19 saja. Sehingga kita tidak pernah melihat Australia ikut turnamen yang diselenggarakan AFF U23 dan senior. Selamat kepada Thailand yang sudah berhasil mencapai final, ujar Brad Maloney. Tapi tentu saja kami sangat senang telah meraih juara di turnamen ini, tambahnya. Setelah menjuarai ASEAN Cup U16 2024, Australia akan bersiap menghadapi kualifikasi Piala Asia U17 2025. The Joys akan bertemu Indonesia lagi, ditambah tuan rumah Kuwait dan Kepulauan Mariana Utara di grup G. Brad Maloney mengisyaratkan akan ada pemain baru untuk ajang yang dilaksanakan pada Oktober 2024 itu. Ketika kami kembali ke Australia, kami akan menyiapkan rencana tentang persiapan kami dan sebagainya, kata Brad Maloney. Semua pemain tampil baik di turnamen ini (ASEAN Cup U16 2024. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. Pengakuan jujur pemain Australia soal selebrasi tengil di laga lawan timnas Indonesia, Amlani Tatu bilang dirinya hanya ingin sensasi seperti ini, katanya.
Striker Australia U16 akhirnya memberi pengakuan jujur soal selebrasi yang dianggap tengil pada pertandingan melawan Timnas Indonesia U16. Timnas Indonesia U-Strip 16 bertemu Australia U16 pada semifinal Piala AFF U16 2024 Senin (4 Juli 2024) malam waktu Indonesia Barat di Stadion Manahan, Solo. Dalam pertandingan itu, Timnas Indonesia U-Strip 16 dipaksa menyerah dengan skor 3-5 setelah sempat unggul terlebih dahulu di menit keempat. Pasca pertandingan semifinal itu, selebrasi para pemain Australia U16 di hadapan ribuan publik Indonesia dianggap sebagai provokasi. Bahkan Ketua Umum PSSI Erick Thohir sempat ikut menyoroti hal tersebut. Kenapa mereka juga selebrasi berlebihan sama kita? Karena mereka U23-nya kalah sama kita karena kalah jadi malu, jelas Erick. Tadi saya bilang sama pemain tidak ada yang nundukin kepala, tidak ada yang nangis. Nanti Oktober kita ketemu Australia, kita sikat mereka, tambahnya. Menurut Erick Thohir, sebagai bangsa besar, Timnas Indonesia tidak perlu takut. Skill squad Garuda Nusantara di mata Erick kalau dari dibandingkan dengan Australia tidak kalah. Pasti saya akan bilang ke tim senior, kita yang akan juga ketemu Australia di grup. Kita fight juga kita kasih lihat mereka tidak bisa selebrasi begitu-begitu, tegas Erick. Ia memastikan akan memanggil timnas senior untuk bulan September mendatang agar mengalahkan Australia. Saya ingatkan, lihat junior kalian dilecehkan. Nah, kita fight sama mereka, mesti ingat kita ini bangsa besar, tutupnya. Sedangkan Amlani Tatu menyebut bahwa selebrasi dirinya dan para pemain Australia U16 yang lain tidak bermaksud melakukan provokasi atau semacamnya. Kami melakukan selebrasi. Kami hanya ingin menyalurkan kebahagiaan yang kami rasakan lewat selebrasi itu, kata Tatu.